Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Julkarnaini Faras dari kelas MJ 204, Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang infografis OJK dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan diperkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Yang pertama yang ingin kita bahas, apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas di sektor ini, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan berjalan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Selain fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki tugas strategisnya lainnya. Salah satu adalah melindungi konsumen jasa keuangan dari praktik-praktik yang merugikan. OJK menyediakan sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Selain itu, OJK aktif dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Program-program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Lebih jauh lagi, OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ini termasuk pengawasan terhadap risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan. OJK juga memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan sektor jasa keuangan agar dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, OJK berusaha memastikan bahwa sektor jasa keuangan di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat luas. Yang kedua ada peran OJK di tahun 2022. Peningkatan peran sektor jasa keuangan. Yang pertama ada implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada mendorong inklusi keuangan melalui program edukasi dan literasi keuangan. Yang ketiga, penguatan pengawasan untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan. Kondisi pasar modal tahun 2022. A. Berdasarkan infografis tersebut, kondisi pasar modal di Indonesia tampaknya mengalami peningkatan peran selama tahun 2022. Hal ini dapat diindikasikan dari berbagai parameter seperti jumlah perusahaan yang tercatat, nilai kapitalisasi pasar, serta jumlah transaksi yang meningkat. Peningkatan ini mungkin mencerminkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia serta potensi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. B. Secara keseluruhan, kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut menunjukkan beberapa hal. Pertama, terdapat peningkatan dalam kredit perbankan yang mungkin mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis. Kedua, dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa perbankan mungkin sedang aktif dalam menarik dana dari masyarakat. Ketiga, rasio kinerja seperti rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah tampaknya berada dalam kisaran yang sehat, menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan.
inisiatif kunci majunya OJK di tahun 2022. Yang pertama, digitalisasi sektor keuangan. Ada dengan promosi penggunaan teknologi finansial atau bisa disebut fintech. Bisa juga dengan penguatan ekosistem digital di sektor jasa keuangan. Yang kedua, ada inisiasi inklusi keuangan. Program literasi keuangan di berbagai daerah dan meningkatkan akses ke produk dan layanan keuangan untuk masyarakat. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 mungkin mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor tersebut. Hal ini bisa mencakup penguatan aturan terkait permodalan, manajemen risiko, transparansi, serta pembinaan dan pengembangan industri jasa keuangan secara keseluruhan. OJK juga mungkin fokus pada meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperkuat infrastruktur pasar keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor tersebut. Kita masuk kepada fokus OJK pada tahun 2023. Fokus Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK untuk tahun 2023 meliputi beberapa area utama. Yang pertama, di sini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, penguatan stabilitas dan integritas sistem keuangan adalah meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan untuk memastikan stabilitas dan integritas. Memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mencegah praktik yang tidak sehat dalam industri jasa keuangan. Yang kedua, peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Mengembangkan program-program untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Mendorong inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan. Yang ketiga, ada inovasi dan transformasi digital. Ialah mendukung pengembangan teknologi finansial atau bisa disebut fintech dalam inovasi digital dalam sektor keuangan, sektor jasa keuangan. Menyediakan regulasi yang fleksibel namun tetap menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, ada perlindungan konsumen. Yang terakhir, mengembangkan kebijakan dan program untuk melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan, meningkatkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen. Penguatan integritas tahun 2023. Penguatan integritas OJK pada tahun 2023 melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Berikut adalah beberapa fokus utama. Yang ini ada 3 ya. Yang pertama, ada penerapan tata kelola yang baik atau bisa disebut good corporate governance atau bisa disebut juga GCG. Mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan GCG di lembaga keuangan secara berkala. 2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas sektor jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Menindak tegas pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan, termasuk tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan pencucian uang. Yang ketiga, ada transparansi informasi. Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat dari lembaga keuangan kepada OJK dan publik. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan kepada publik mudah diakses dan dipahami. Kita masuk kepada kesimpulan. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfokus pada peningkatan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif
seperti peningkatan inklusi dan literasi keuangan, dukungan terhadap inovasi digital dan fintech, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Memasuki tahun 2023, OJK memperkuat fokusnya pada daya tahan dan integritas sektor jasa keuangan dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, penguatan stabilitas dan ketahanan, meliputi peningkatan modal dan likuiditas lembaga keuangan, dan penguatan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, meningkatkan efektivitas pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, menindak tegas pelanggar hukum dan memastikan transparansi informasi. Yang ketiga, inovasi dan teknologi, mendukung perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi layanan keuangan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengawasan. Dan yang terakhir, keempat, perlindungan konsumen dan edukasi keuangan, meliputi mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih baik. Dan yang kedua, meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat untuk mendukung keputusan keuangan yang lebih baik. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Kalau ada yang kurang dan salah kata, Bapak Ibu dosen mohon maaf. Saya Zulkarnaini Paras mohon izin pamit. Terima kasih sudah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mengetahui tentang OJK dari tahun 2022 dan 2023, serta ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.